Inilah dia drama persembahan siswa-siswi TK Pertiwi yang berjudul Intifadah atau Perlawanan Palestina yang diperankan 1. Abi Akmal oleh Ananda Renhat. Kedua, Muhammad Yahya diperankan oleh Ananda Daril. 3. Hisham Ibrahim diperankan oleh Ananda Ibni. 4. Aisyah diperankan oleh Ananda Amira. 5. Karim diperankan oleh Ananda Hafiz. 6. Abror diperankan oleh Ananda Rafansyah. Palestina, negeri para Anbiya, negeri yang di dalamnya tercium semerbak wangi darah para syuhada, para pejuang dan para mujahid-mujahid sejati yang tak rela membiarkan tanah-tanah mereka dibiarkan dirampas, diberikan begitu saja kepada tangan-tangan hina dan kotor para Zionis sang penjajah. Palestina, negeri yang sangat indah, di mana di dalamnya terdapat tanah yang suci dan subur. Bukit-bukit hijau ditumbuhi pepohonan zaitun dan pinus. Bunga-bunga bergantian tumbuh di setiap musim. Mata air yang mengairi pedesaan, serta laut mati yang begitu biru mempesona. Palestina, ya, inilah Palestina kami. Yahudi atau siapapun boleh tinggal di sini, tetapi tidak untuk merampasnya. Tidak untuk merampasnya. Gaza 1996, kota tepi barat Sungai Jordania, tersebutlah seorang pejuang Hamas yang menjadi pelapor meletusnya gerakan Intifadah tahun 1987 di Palestina. Ia adalah sosok mujahid yang diincar oleh para tentara Israel untuk menjadi daftar syuhada selanjutnya. Ketiga anaknya, Yahya, Hisham, dan Aisyah yang masih berumur belasan tahun meminta abinya untuk ikut bersama-sama sarapan pagi di kebun zaitun belakang rumah mereka. Abi Akmal setuju karena memang baru kali ini mereka bisa makan bersama kembali setelah meletusnya blokade terhadap Gaza saat itu. Hingga sesuatu pun terjadi. Abi Akmal, Yahya, Hisham, dan Aisyah berjalan menggelar karpet dan menata makanan seadanya untuk dimakan. Mereka sangat menikmati suasana kekeluargaan itu dan berbincang-bincang. Sungguh pagi ini tidak akan pernah kulupakan, karena sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini, Bi. Andai saja masih ada Umi. Hisham anakku, ingat apa yang dikatakan almarhumah umimu dulu, bahwa sesungguhnya hidup di sisi Rabbul Izzah pastilah lebih utama dari segala hidup yang baik di dunia ini. Umi hanya berpindah tempat, wahai anakku, bukan meninggalkan kita untuk selamanya. Umi sebenarnya menunggu kita di surga Allah. Ini semuanya hanya sementara. Benar, wahai adikku, sudahlah, jangan bersedih. Lebih baik kita makan saja makanan yang ada di depan ini. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Semua tersenyum mendengar Yahya yang sudah keroncongan. Lalu mereka berdoa dan memulai makan. Beberapa detik kemudian datanglah pasukan Israel membombardir dan memecah belah kenyamanan keluarga kecil itu. Aisyah! Abi Akmal dan ketiga anaknya kaget luar biasa. Namun naas, Aisyah anak ketiga Abi Akmal tertembak timah panas yang menembus lengan Aisyah kecil. Aisyah! Yahya, Hisham, bersembunyilah di balik pohon itu. Aisyah, bertahanlah anakku. Abi akan membawamu ke rumah sakit. Abi, bisa sekarang. Ayo orang Palestina,
Anda yang bernama Akmal bukan? Jawab brengsek! Apa yang kalian inginkan, Jonis? Laknatullah. Hahaha. Mau tahu yang kami inginkan? Hah? Anda kami tangkap karena Anda telah terbukti ikut dalam organisasi radikal Hamas dengan gerakan Intifada. Sialan itu. Cepat tangkap dia, Abror! Melihat hal itu, Yahya dan Hisham segera berlari menyelamatkan ayah dan adik mereka, Aisyah. Hisham berlari memeluk dan meraih Aisyah adiknya, sedangkan Yahya menuju para tentara Israel yang hendak membawa Abi Akmal. Abi, lepaskan abiku Israel brengsek. Hai bocah kecil tengik, menyingkirlah sebelum nanti peluru panas ini menembus batok kepalamu yang rapuh itu. Hahaha. Yahya melawan dan hendak berlari kembali menyelamatkan. Lalu tentara Israel mendorongnya lagi dan hendak menembak dengan senapannya. Jangan, Abror! Nanti urusannya bisa jadi runyam. Lebih baik kita tahan dulu ayahnya. Yang tua renta ini untuk bahan informasi kita. Biarkan saja anak-anak itu mati dengan sendirinya, menahan lapar dan haus tanpa kedua orang tuanya. Polisi Israel pun pergi membawa Abi Akmal jauh meninggalkan Yahya, Hisham, dan Aisyah. Pergi jauh menuju sel tahanan yang pengap dan penuh penderitaan. Kak Yahya, kakak baik-baik saja. Ya, alhamdulillah Hisam. Kak, lalu Aisyah bagaimana? Sepertinya napasnya terhenti. Sepertinya Aisyah sedang pingsan. Ayo cepat kita bawa Aisyah ke rumah sakit dekat rumah Bibi Aminah, Hisam. Aisyah dan Hisham pun membawa adik kecil Aisyah untuk ke rumah sakit terdekat. Beberapa detik kemudian, setelah Abi Akmal ditahan oleh polisi Israel, kini yang kita lihat hanyalah puing-puing bekas bombardir Israel. Ceceran darah anak tak berdosa, sisa-sisa makanan yang belum sempat mereka habiskan, menjadi bukti betapa biadabnya para penjajah itu. Mengapa? Mengapa harus kami? Mengapa harus keluarga kami yang kecil ini yang jadi korban kebiadabannya? Apa yang bisa kita lakukan, kawan? Diam dengan menutup mata dan telinga, atau berlari dan bersatu menuju barisan kami, Intifada. Seperti injakannya kepada Yahya, injakannya kepada Abi Akmal, perlawanan menuju kebebasan. Kak Yahya, untuk apa benda-benda ini? Mungkin kamu belum mengerti apa yang akan kakak berbuat hari ini, Hisam. Tapi kamu harus tahu, kakak ingin ikut ke dalam barisan pejuang Hamas, Hisam. Kakak ingin ikut mereka melawan para Zionis laknatullah itu. Kak, Hisam ikut. Adikku Hisam, jihad bukan hanya dilakukan di luar rumah saja. Jihad bukan hanya dengan jalan perang saja, adikku. Coba kita lihat jihadnya saudara-saudara kita nan jauh di sana. Mesir, Iran, Turki, Indonesia. Mereka berjihad dengan harta mereka untuk membebaskan kita. Mereka berjihad dengan jiwa mereka dengan mengirimkan relawan-relawan yang siap ikhlas membantu menyelamatkan kita. Mafi Marmara, Batu Gajah, Rahel Kori adalah salah satu kepedulian terbesar mereka buat kita. Kini kamu harus bermujahadah di sini. Lihatlah adikmu Aisyah, kamu harus bisa menjaganya selagi kakak pergi berjihad. Beri motivasi dia, walaupun dia gini cacat, tetapi kita bisa memberinya motivasi agar dia tetap bisa bertahan di sini.
Kamu mengerti kan adikku Hisam? Berjihadlah di sini Hisam. Jihad dengan sebaik-baiknya. Jihad untuk ridho Allah. Kakak berjihad dengan barisan Hamas karena memang kakaklah yang terpilih untuk masuk barisannya. Kalau bukan kakak, teman kakak Ibrahim dan paman Abdullah, siapa lagi yang akan menggerakkan roda jihad Hamas di Palestina ini? Kita yang harus menggerakkannya, Hisam. Kak, Hisam dan Aisyah akan selalu menunggu kepulangan kakak dan Abi di rumah. Insya Allah, kakak sudah menitipkan kalian berdua pada Bibi Fatimah. Jagalah beliau, anggaplah beliau seperti umimu sendiri ya. Yahya pun pergi meninggalkan kedua adik yang dicintainya. Pergi membawa secuil asa dan jihad yang membara untuk bersama-sama berjuang dalam barisan intifadah, barisan jihad yang menggelora. Beberapa detik kemudian, di penjara Israel, Abi Akmal terlihat sangat lemas dan lunglai. Kedua matanya ditutup dengan sehelai kain dan kedua tangannya yang terikat ke belakang. Belum lagi Abi Akmal harus menerima siksaan demi siksaan yang mendera tubuhnya. Dan hujaman dari puluhan pertanyaan, tuduhan, dan hinaan yang harus direguknya dengan terpaksa. Muncul dua tentara Israel membawa Abi Akmal yang lemah menyeretnya seperti bangkai. Bos, ini tawanan baru kita. Hahaha. Cuy, tua bangka! Gara-gara ente dan teman-teman ente, intifadah muncul. Gara-gara ente, gerakan intifadah sialan itu dikenal masyarakat dunia. Dan kini mereka malah ikut-ikutan mengekor gerakan intifada ente dan teman-teman ente di Hamas. Nyadar nggak? Apa yang harus kita lakukan untuk tua bangka Tengi ini, bos? Apa perlu kita keluarkan semua isi yang ada dalam botak kepalanya ini? Dan kita perlihatkan pada tuan besar kita, Musad, bos. Tahan dulu. Kita belum begitu banyak membongkar identitasnya dan identitas organisasinya di Hamas. Kita akan banyak mengorek-ngorek informasi dari dia dengan gerakan intifadahnya itu. Baik, bos. Hahaha. Begitulah perlakuan Israel terhadap sejumlah tahanan Palestina. Hinaan, cacian, makian, pelecehan, bahkan pemerkosaan terhadap tawanan wanita Palestina pun kerap kali dilakukan tentara Israel untuk memuaskan nafsu bejatnya itu. Di tempat lain, Hisham dan Aisyah termenung memikirkan nasib kakak pertama dan abinya. Kini Hisham pun bertilawah dan Aisyah sibuk dengan menulis puisi yang kini menjadi hobinya. Kak Aisyah, ada apa Aisyah adekku sayang? Lihatlah Kak, Aisyah telah selesai menulis puisi. Kelihatannya bagus. Cobalah Aisyah bacakan untuk kakak. Ini puisi aku khususkan buat Abi Kak. Apabila Abi sudah pulang nanti, Aisyah akan membacakan puisi ini di hadapan Abi Kak. Aisyah yakin Abi akan kembali pulang. Tentulah Kak, Aisyah yakin Abi pasti pulang. Lalu tiba-tiba dari kejauhan Abi Akmal berlari menghampiri kedua anaknya, Aisyah dan Hisham. Abi pulang. Yahya, Hisham, Aisyah. Abi. Lalu tiba-tiba tentara Israel berhasil menemukan Abi Akmal yang melarikan diri dari sel tahanan.
Tembak saja dia, Abror. Dia sudah tidak berguna buat kita. Lalu tentara Israel hendak menembak Abi Akmal. Lalu kemudian datanglah Yahya menyelamatkan Abi Akmal, mendorong tentara Israel dan berkelahi bersama. Tembak dia, Abror. Yahya berhasil mengambil salah satu senapan tentara Israel dan dengan cepat segera menembak tentara itu. Abi syahid. Abi meninggalkan kita tenang sekali. Wajahnya begitu bercahaya dan tersenyum bahagia. Abi telah membangun rumahnya di surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Belum sempat ayah Aisyah membaca puisi Aisyah, maka Aisyah pun membacakan puisi yang ditulisnya di samping jenazah ayahnya. Aku adalah seorang anak kecil yang diberi nama Aisyah. Aku berumur 6 tahun dan ingin berbagi cerita tentang perjalanan kehidupanku padamu. Aku tahu bahwa aku tidak akan mencapai umur 7 tahun. Namun, tak ada yang dapat aku perbuat. Aku tahu aku akan meninggal segera. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana? Apakah mereka akan datang pada malam hari ketika aku berbaring di tempat tidurku, lalu menghancurkan rumahku? Atau akankah Abi pulang membawakanku beberapa makanan? Aku tahu pada suatu saat nanti aku tak akan dapat kembali ke rumah. Kakakku tak akan mendapatkan makanan. Kakak hanya akan menjumpai Aisyah yang lain, yang dingin, kecil, dan menjadi jenazah yang berlumuran darah. Mereka akan menembaki hatiku yang kecil ini. Setiap hari aku menunggu Abi untuk pulang ke rumah. Tapi kakakku selalu mengatakan bahwa Abi pergi untuk perjalanan yang lama. Aku sangat rindu, Bi. Aku akan memendamnya dalam hati dan tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain. Karena aku hanyalah Aisyah, kecil dari Palestina.